Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang telaah literatur ya atau literatur review. Baik, pada kuliah Medpen kali ini ya kita tahu bahwa ilmu itu berkembang ya, ilmu akan berkembang seiring dengan perkembangan penelitian-penelitian di dunia. Oleh karena itu kita harus selalu update ya, update literatur, update sumber ilmu agar apa yang kita tahu itu up to date ya, tidak tertinggal dengan yang lainnya ya. Kemampuan literasi harus ditingkatkan, budaya literasi harus ditingkatkan di antara kita sehingga nanti kita bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Begitu pula di penelitian juga seperti itu ya. Ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, maka kita harus update penelitian apa yang sekarang sedang tren ya. Apakah penelitian ini sudah ada? Apakah penelitian ini bisa dilakukan? Apakah ada penelitian serupa dengan penelitian yang akan saya lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendasari kita untuk melakukan sebuah telaah literatur. Oke, jadi sebenarnya apa itu telaah literatur? Yaitu uraian teori, temuan, dan bahan penelitian untuk dijadikan landasan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Jadi teori-teori, temuan-temuan peneliti terdahulu atau bahan penelitian yang dapat dijadikan landasan kita untuk melakukan suatu penelitian. Ya, telaah literatur berisi ulasan, ya, ada rangkuman dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, baik artikel, buku, slide, informasi dari internet tentang topik yang akan dibahas ya. Nah, biasanya telaah literatur ini akan muncul pada skripsi atau tesis ya, itu di bab 2 ya. Hasil kita mencari banyak sumber-sumber pustaka itu kita masukkan ke dalam bab 2. Dan paling penting adalah dalam bab 2 itu teori-teori atau landasan-landasan yang digunakan sebagai dasar penelitian harus up to date tadi. Jadi apa yang kita dapatkan dari sumber-sumber terbaru itu kita tuangkan dalam bab 2 ya. Nah, kemudian tujuannya apa telaah literatur itu? Yang pertama yaitu mendapatkan gambaran tentang apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Jadi kita ingin tahu kemarin-kemarin penelitian tentang rawat luka itu apa yang terbaru. Nah, itu ya. Kemarin-kemarin penelitian tentang apa, tentang sumber daya manusia rumah sakit yang terbaru seperti apa, itu perlu kita tahu. Jangan sampai apa yang akan kita teliti itu sama dengan apa yang telah diteliti orang 10 tahun yang lalu. Ya, berarti itu kita mengalami kemunduran. Usahakan apa yang kita lakukan penelitian itu mengandung novelty atau keterbaruan. Beda dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, menghindari kemungkinan duplikasi ya dalam metode pengumpulan dan pengolahan data ya. Jangan sampai copy paste ya, duplikasi atau copy paste. Jadi sekarang budaya copy paste itu banyak sekali di antara mahasiswa dalam menyusun skripsi ya. Pasti terlihat jelas mahasiswa yang benar-benar bisa menyusun skripsi dengan yang hanya copy paste. Ya, kelihatan gaya bahasanya ya, gaya menulisnya, nyambung nggak nyambungnya itu kan terlihat ketika kalian copy paste. Nah, dengan adanya literatur review itu akan menghindari kemungkinan duplikasi. Ya, karena nanti kita akan lihat tadi itu ya, apakah judul yang akan saya buat ini
ada yang menyerupainya. Nah, jadi pernah saya dulu ketika saya tesis, saya sudah menyetorkan judul, saya sudah oke, asisten pembimbing saya sudah mengerjakan sampai bab terakhir, saya sudah sampai mencari instrumen penelitian, sudah selesai semua, sampai bab 4 selesai daftar pustaka, lampiran sudah selesai semua. Ternyata saya konsul kedua, profesor saya mengatakan ya bahwa beliau pernah menguji hal serupa di Jakarta, ya UNJ Jakarta. Dan itu saya nggak tahu ya. Saya sudah mengerjakan sebisa saya, ternyata hal itu sudah diteliti oleh orang lain, tetapi tidak dipublish sama orang tersebut. Saya nggak tahu ya. Untung saja profesor saya tahu, sehingga saya disuruh ganti judul ulang ya. Meskipun ya saya sudah menyelesaikan sampai akhir ya, sudah siap ujian, tapi ternyata ada yang mengetahui bahwa sudah ada judul serupa di PTN yang lain ya. Itu ini ya sangat sayang banget ya. Itu tujuannya literatur review buat itu ya, biar tidak ada duplikasi kesamaan dengan penelitian orang lain. Kemudian ini ya, tujuannya juga sama mengarahkan argumentasi penggunaan metode dan pengolahan data penelitian sekarang kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Intinya adalah sama tadi ya, jangan sampai apa yang akan kita teliti sekarang, metode pengumpulannya, pengolahan datanya sama dengan penelitian sebelumnya. Ya, kemudian untuk melakukan konfirmasi terhadap teori-teori atau temuan-temuan sebelumnya. Ya, jadi kita dengan mencari literatur atau sumber-sumber literasi, sumber-sumber ilmu ya, maka kita akan tahu sebenarnya ada loh penemuan terbaru, ada loh penelitian terbaru terkait dengan rawat luka yang lebih efektif, itu apa ada sebenarnya. Nah, itu kita update ya, kita tahu, sehingga nanti apa yang kita teliti itu akan lebih di atas ya dari apa yang sudah diteliti sebelumnya. Jangan sampai dari tahun ke tahun penelitiannya semakin menurun ya, itu tidak apa ya kita sebagai peneliti juga ini mengalami kemunduran ilmu pengetahuan. Kemudian menemukan keterbatasan peneliti terdahulu dan kemudian memperbaiki pada penelitian saat ini. Nah, biasanya pada literatur itu akan disebutkan kira-kira penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu memiliki keterbatasan apa. Nah, ketika dituliskan keterbatasannya apa, maka kita bisa melakukan penelitian sesuai dengan saran yang diucapkan oleh peneliti sebelumnya tersebut ya, sehingga nanti jelas bahwa sebenarnya itu perlu untuk diteliti kayak gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam telaah literatur atau riset terdahulu. Yang pertama, harus membahas identifikasi variabel-variabel yang relevan dalam masalah penelitian. Baik, jadi sebelum kita menelaah literatur, mencari sumber-sumber referensi-referensi untuk skripsi kita, tesis kita, maka kita sangat perlu identifikasi variabel-variabelnya. Kita ini punya variabel-variabel apa sih ya, sehingga variabel-variabel itu nanti kita jadikan dasar untuk mencari penelitian serupa ya. Jika kita belum punya variabel ya jangan cari dulu ya, cari cari masalah, cari bahan yang akan diteliti ya. Tapi kalau sudah ada variabel-variabel yang ingin diteliti, udah tahu masalahnya, maka bisa langsung mencari sumber-sumber literatur ya. Kemudian harus menyatakan sifat dan arah hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih yang diteliti. Jadi intinya kita sudah tahu arahnya itu ke penelitian yang hubungan, cross-seksional, atau perbedaan uji beda, atau pengaruh, yaitu akan sudah diketahui sebelum kita melakukan telaah literatur. Kemudian menjelaskan perspektif yang menjadi landasan dalam mengembangkan hipotesis berdasarkan temuan-temuan riset sebelumnya. Jadi kita harus tahu kira-kira variabel yang akan kita ambil itu apakah ada dasar ilmunya. Ya, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah sebenarnya dua variabel ini
ada pengaruh atau ada hubungan atau ada perbedaan. Nah, itu didasarkan oleh teori-teori sebelumnya, didasarkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kita menentukan sebuah hipotesis, menentukan sebuah dugaan sementara itu ada dasarnya. Ya, gitu. Baik, ini adalah contoh literatur yang baik seperti apa. Jadi biasanya literatur yang baik itu mengandung masalah yang relevan ya, atau sudah punya variabel penelitiannya sudah ada ya. Ini adalah contoh ini siapa namanya keasilan penelitian. Jadi ketika kita menyusun sebuah skripsi atau tesis, biasanya kita diminta untuk melampirkan keasilan penelitian ya. Tapi kalau di UMLAS sepertinya tidak ada ya. Buat apa keasilan penelitian? Untuk melihat bahwa apa yang kita teliti itu asli, novelty, baru, tidak ada penelitian serupa dengan penelitiannya kita. Kemudian yang kedua adalah mutakhir. Apa itu mutakhir? Yaitu up to date angkanya, apa tahunnya. Jadi ketika kita mencari literatur sebagai sumber skripsi, maksimal ya itu paling buruk yaitu 10 tahun terakhir. Jadi ketika sekarang 2021, maka referensi yang kita gunakan adalah maksimal tahun 2011, yaitu namanya mutakhir. Memadai itu apa? Banyak ya. Jadi apa yang kita baca harus banyak untuk mendapatkan literatur yang baik, untuk kita bisa mengidentifikasi mana penelitian yang serupa atau tidak, atau kita memperkaya literasi kita. Jadi kita harus memadai banyak, membaca penelitian serupa, artikel-artikel serupa itu ya. Itu. Baik, kemudian bagaimana langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan telaah literatur ya. Jadi ketika kita sudah dapat variabel, sudah dapat masalah, sudah menentukan variabelnya apa, 2 atau 3 terserah ya, atau kemudian sudah tahu arah hubungannya, pengaruh atau hubungan atau beda, maka kita bisa mulai melakukan telaah literatur ya. Apa ininya? Langkahnya ya, yang pertama kita cari artikel ilmiah ya. Kenapa saya sarankan artikel ilmiah? Boleh buku, tapi tadi itu ya harus dalam rentang 10 tahun terakhir, dari mulai tahun 2011 bukunya, atau textbook boleh ya, tadi itu ya, atau yang sekarang lebih dianjurkan adalah pakai artikel ya, nyarinya di jurnal-jurnal seperti itu ya. Karena sekarang itu masih banyak jurnal berbayar, maka kita bisa menggunakan aplikasi atau fasilitas dari Perpusnas Indonesia ya, Perpustakaan Nasional. Nanti kita bisa mengakses jurnal dengan gratis ya, seperti itu. Nanti boleh silakan Bapak Ibu mencari di sini untuk literaturnya ya. Di sini kita bisa cari mau yang internasional atau yang nasional, atau semua di sini ya. Silakan dimanfaatkan fasilitas dari Perpusnas agar memudahkan kita dalam mencari sebuah literatur ya. Boleh kalau ingin artikel ilmiah yang lebih berbobot di sini bisa. Tetapi jika Bapak Ibu kesulitan, boleh pakai Google Scholar ya. Google Cendekia yang lebih mudah saya rasa ya. Ini ya, ini tadi yang tersedia di Perpusnas, silahkan dicari ya. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa kesulitan, bisa pakai Google Cendekia ini ya, mudah ini pakainya. Nah, kemudian saya misalkan di sini saya sudah punya masalah terkait dengan turnover perawat di rumah sakit, perawat yang keluar masuk ya, sering ada yang resign, masuk lagi, ada yang resign lagi, masuk lagi. Itu saya hubungkan dengan komitmen, bagaimana dengan komitmen perawat itu sendiri, gitu ya. Maka di sini saya mencari 2 variabel itu di Google Cendekia ya. Tujuannya apa ya? Untuk mencari apakah ada penelitian serupa dengan penelitian yang akan saya angkat
gitu ya. Di sini kok tulisannya ada plusnya, Bu? Ya ini adalah salah satu boolean ya, boolean ketika kita mencari referensi melalui dunia maya ya. Ada di video-video saya di YouTube, saya sudah ada apa itu boolean, nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Bagaimana cara mencari artikel ilmiah yang efektif menggunakan boolean ya, nanti silakan dilihat sendiri. Nah, saya ini ya, kemudian ketemunya seperti ini ya. Di sini banyak kan ya, terlihat ada kepuasan kerja, komitmen, ada turnover. Kepuasan kerja, komitmen, turnover. Ternyata di sini sudah banyak penelitian terkait dengan komitmen dan turnover. Malah di sini nambah satu variabel lagi, yaitu kepuasan kerja. Ya, kepuasan kerja, komitmen, turnover sama semua. Nah, diapain? Kita analisis satu-satu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat nanti ya, judulnya apa tadi ya, desainnya apa, oh hubungan berarti desain cross seksional ya. Kemudian sampelnya siapa, oh perawat ternyata di rumah sakit yang berbeda ya. Variabelnya apa aja tadi, oh ada kepuasan kerja, ada turnover, ada komitmen. Kemudian hasilnya apa ternyata, kita lihat hasilnya seperti apa. Sampai beberapa ya, ini ya, ketika ini di skripsi dibutuhkan keahlian penelitian, bisa didokumentasikan seperti ini. Tapi jika memang dari kampus tidak menginginkan ada tabel seperti ini, ya kita cukup tahu di apa ya, di tahu aja nanti kira-kira apakah ada hal serupa yang akan yang kita teliti serupa dengan apa yang sudah ada di internet kayak gitu ya. Nah, setelah itu ya nanti diidentifikasi apakah hal-hal yang akan saya teliti ada di sini semua. Misalkan komitmen dan turnover. Oh, yang sudah ada ini, hasilnya sudah ada. Berarti kan kalau kita melakukan penelitian muspro ya, sama aja karena tidak ada kebaruan ilmu, karena di sana-sana sudah pernah melakukan penelitian serupa. Sehingga kita bisa mencarinya, mencari yang lain ya. Kira-kira di sisi apa yang bisa kita modifikasi sehingga masalah itu tetap bisa dijadikan judul penelitian ya. Dilihat seperti ini ya. Dilihat dari desainnya, sampelnya, variabelnya, apa saja. Bukanya bisa deh nambah komitmen, kemudian ditambahkan dengan turnover, kemudian ditambahkan dengan misalkan apa ya, loyalitas pegawai misalkan ya, bisa silahkan jika memang penelitian itu belum ada sebelumnya. Jadi kalian bisa mencari variabel-variabel lain, mau nambah variabel atau apa yang dimodifikasi sehingga tidak sama dengan penelitian yang sudah ada. Kemudian sama tadi ya, cross seksional ya, ini respondennya ini ya, ini apa namanya, variabelnya ya, ternyata banyak, ini ternyata sudah banyak variabel yang sama ya. Ini hasilnya. Jadi ketika misalkan kita menemukan hasil, kita lihat lagi ya bagaimana hasil dari penelitian itu ya. Apakah ada yang bisa dimodifikasi dalam desainnya. Contoh lain seperti ini. Jadi ada beberapa contoh cara kita menganalisis artikel ya. Kalau yang ini juga sama. Ini judulnya, ini tadi ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini desain, ini sampel, ini variabel, hampir sama. Ini desain, ini sampel, ini variabel, ini instrumen, ini analisis, sama. Coba yang sebelumnya tidak ada instrumen dan tidak ada analisis ya, tapi yang di sini lebih lengkap. Nah, di sini saya kasih merah-merah. Lihat desain, sampel, variabel, instrumen, dan analisis. DSVIA. Apakah ada yang sama dengan apa yang akan kita teliti ya? Misalkan kita lihat desainnya, oh sama Bu, dia cross seksional. Oke ya, itu sama. Kemudian sampelnya, kira-kira jadi saya sampelnya itu saya perawat ICU, ternyata di jurnal-jurnal itu perawat inap semua, berarti kan ada yang berbeda ya. Tentunya Bapak Ibu juga butuh apa namanya, butuh alasan kenapa harus rawat ICU. Jadi benar-benar dilihat lagi ya.
Kemudian variabelnya, variabelnya saya hanya komitmen sama turnover aja, tapi di perawat ICU. Tapi di penelitian sebelum-sebelumnya banyak turnover sama komitmen, tetapi di perawat-perawat inap. Berarti kan ada yang berbeda ya di sampelnya berbeda. Tapi ingat ya, ada alasan kuat kenapa memilih di ICU, bukan karena memang diada-adain kayak gitu ya. Datanya harus cukup kuat. Dan instrumen ya, instrumennya apa dalam melakukan penelitian? Observasikah, kemudian kuesioner kah ya. Bisa saja penelitian sebelumnya sama buplek dengan apa yang akan saya lakukan, tetapi instrumennya beda. Peneliti sebelumnya menggunakan instrumen atau kuesionernya si A dan si B, tetapi saya ini menggunakan kuesionernya C dan D. Boleh Bu, boleh ya, karena sudah ada perbedaan di instrumen atau alat ukur yang digunakan ya. Analisnya juga seperti itu ya. Saya awalnya pakai analis ini Bu, saya mau uji lagi pakai analis ini, berbeda ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi paling tidak dari hasil literatur yang sudah kalian temukan, lihat di desain sampel variabel instrumen analisis. Jangan sampai 5 item ini sama plek dengan apa yang sudah kalian temukan. Harusnya ada yang berbeda. Itulah manfaat atau tujuan dari literatur review. Sehingga apa yang kita teliti adalah hal yang baru, bukan plagiasi, bukan pengulangan-pengulangan konsep yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh, tapi kita mengulang sehingga perkembangan ilmunya tidak tampak ya. Jadi setelah tadi itu kita melihat literatur review, baru kita merumuskan kira-kira saya ini mau melakukan penelitian yang apa ya, kayak gitu ya. Desainnya cross-sectional aja, sampelnya saya perawat sukuan aja, karena selama ini belum ada tuh penelitian terkait dengan perawat sukuan di puskesmas ya, yang mana mereka gajinya tidak memadai. Bisa variabelnya saya tambah deh, tadi awalnya komitmen sama turnover aja, saya tambahkan OCB ya, behavior tambah OCB, boleh. Instrumennya tadi sama aja deh, kan sudah beda di sampelnya, silahkan ya. Analisnya juga sama, boleh, tetapi tadi harus ada alasan kuat kenapa misalnya sampelnya kok sukuan, kenapa ininya nambah, kenapa variabelnya nambah, harus ada alasan yang kuat ya, kayak gitu. Nggak boleh ditambah-tambah sendiri tapi tidak ada dasar masalahnya, kayak gitu ya. Tetap masalah itu adalah poin pertama dalam kita melakukan penelitian. Baik, mungkin itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.